Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Dr. Handes Tehmi MPD selaku Wakabina Muda Kuarcap 0704 Kota Bengkulu. Yang terhormat Kakak Letkol Infantri Aswin Suladi. Yang terhormat Kakak Elisa Ermasari SMN selaku tokoh pemuda perempuan Bengkulu atau pengusaha. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini dalam rangka jumpa tokoh bertemu kakak-kakak penginspirasi yang ada di depan kita. Adapun tema kita yaitu wujudkan sumber daya manusia profesional yang berwawasan kebangsaan. Pramuka dulu menjadi pemimpin saat ini, pramuka sekarang menjadi pemimpin masa depan. Sebelum kita memasuki acara pada malam hari ini, apakah kakak-kakak masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau gitu kita slogan dulu ya kakak-kakak. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pramuka Kota Bengkulu. Religius, menginspirasi, Oke, baiklah, terima kasih. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu jumpa tokoh pada kakak-kakak penginspirasi yang ada di depan kita, yang akan dihostkan pada Kak Anggun Febri Tirani. Pada kakak kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Aziza. Luar biasa sekali, ramai sekali malam hari ini. Salam Pramuka. Oke, luar biasa sekali. Tentunya di sini kakak-kakak dan adik-adik semua sudah kenal siapa yang berada di depan Kak Anggun pada malam hari ini, atau mungkin ada yang belum kenal sama Kak Anggun. Jadi kenalan dulu, nanti panggilnya aja Kak Anggun. Oke, kakak-kakak? Oke, jadi sekarang ada narasumber spesial sekali nih di Jumpa Tokoh pada malam hari kegiatan kita hari ini dengan tema wujudkan SDM profesional yang berwawasan kebangsaan. Nih, tujuannya adalah pramuka dulu menjadi pemimpin saat ini, pramuka sekarang menjadi pemimpin masa depan. Sudah siap menjadi pemimpin masa depan? Siapa yang siap? Untuk semua kak. Pramuka siap? Siap. Artinya anak pramuka sekarang tuh sudah siap menjadi pemimpin masa depan. Setuju? Setuju. Mari kita sapa dulu narasumber kita yang spesial sekali pada malam hari ini, yang meluangkan waktu untuk kita. Ada Bapak Dr. Handes Tehmi MPD. Hari ini izin nih kita bisa panggil Kak Tehmi. Halo Kak Tehmi, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih, tadi ada kegiatan lain, apakah bisa meluangkan waktu ke sini gitu sampai acara selesai kan nanti? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan insya Allah. Terima kasih Kak Tehmi. Sapa dulu dong kakak-kakak pramuka yang ada di depan kita. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pramuka Kota Bengkulu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak sekalian, Kak Aswin, Kak Elisa. Kak Aswin adalah Dandim Bengkulu Selatan, kemudian Kak Elisa dari Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, yang nanti diperkenalkan. Nanti Kak Anggun perkenalkan juga. Diperkenalkan juga. Okay. Kemudian kakak-kakak di sebelah kiri, kakak pembina dari kuartir cabang, kemudian kakak-kakak dari Mabigus. Ini sudah hadir, agak komplit ini Bu. Nanti kita absen. Dari jumlahnya SD kita, SMP negeri kita ada 25. Berarti ada 25 Mabi. Iya. Kakak laki-laki atau kakak perempuan. Iya. Ditambah swasta sekitar 50 untuk SMP. Iya.
Kemudian SD kita sekitar 122. Kita cek lengkap atau tidak. Kalau lapangan ini belum penuh, berarti volume kita belum penuh. Target kita lapangan ini berlebih. Bagaimana itu? Nanti kita belajar strategi dengan Kak Aswin. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Salam Pramuka. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Sehmi. Ini walaupun udah malam kakak-kakak, tapi tetap semangatnya semangat pagi. Oke, kalau di samping kita ada Kak Sehmi, itu Bapak Letkol Infantri Aswin Suladi selaku Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur. Dan izin malam ini anggun panggil Kak Aswin nih Kak. Apa kabar hari ini Kak Aswin? Terima kasih. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Terlihat dari wajahnya. Ini kayak nostalgia zaman-zaman dulu pernah ikut kegiatan pramuka. Benar Kak? Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Kalau gitu salam dulu deh buat yang lagi ada di depan kita nih kakak-kakak pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati kakak-kakak pembina sekalian, adik-adik pramuka pada kegiatan malam ini. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka kan masih tangan terbuka kan? Belum berubah kayaknya kan. Dulu ya pakai mengepal. Saya masih merasakan salam pramuka mengepal, terus perubahannya salam pramuka itu dengan tangan terbuka dengan hormat. Itu, saya kira itu Mbak. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Aswin. Ini kelihatan kan anak-anak pramuka Jawa dulu ya, sesuai sama tema kita nih kakak-kakak pemuda pramuka dulu itu pemimpin saat ini. Jadi inginnya nanti Kak Anggun, adik-adik sekarang, kakak-kakak yang sekarang ada di sini yang rame pada duduk-duduk itu menjadi pemimpin masa depan. Amin. Ini contohnya sudah ada di depan kita, anak pramuka bisa menjadi pemimpin. Dan juga ini ada tokoh perempuan, pemuda penginspirasi, ini salah satu pengusaha muda di Bengkulu, ada Kak Elisa Ermasari. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari Curug langsung ke sini ya? Iya. Karena semangat sekali untuk menghadiri jumpa tokoh kegiatan kita malam hari ini. Betul, karena kayak mengingat masa lalu ya. Mengingat masa lalu. Karena Kak Elisa juga anak pramuka dulunya. Waktu SMA. Waktu SMA juga berarti pernah ikut dalam kegiatan pramuka sehingga Pernah. Iya, luar biasa sekali. Makanya menjadi salah satu narasumber kita pada malam hari ini. Itu luar biasa sekali. Boleh dong disapa dulu anak-anak pramuka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Luar biasa. Masih pada semangat nggak? Masih. Jadi di sini mohon izin Bapak Letkol Aswin, mohon izin Bapak Sahwi dan kakak-kakak pramuka yang lainnya. Jadi Elisa di sini hadir karena memang dulunya Elisa waktu SMA itu ikut pramuka. Nah tapi sayangnya Elisa nggak ikut jambore waktu Nggak itu. ikut jambore. Tidak terpilih waktu Tidak itu. terpilih. Ya. Nah jadi memang kayak pramuka ini banyak sekali manfaat bagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, karena memang ini mengasah life skill, Benar life skill sekali. kita. Benar Jadi sekali. karena pramuka lah membuat Elisa juga menjadi orang yang berani dan lebih mandiri. Iya, Sejak benar. masih muda sampai sekarang. Iya benar, setuju sekali. Karena memang ya kakak-kakak setuju kan ya, pramuka ini adalah satu bentuk supaya bisa membuat anak-anak sekarang tuh mandiri. Betul. Karena mereka dalam berkemah dalam satu kegiatan kayak ini aja tuh mereka udah ngurus diri sendiri deh sebenarnya. Secara nggak langsung kedisiplinan dan mandiri untuk anak pramuka jangan diragukan lagi. Setuju nggak kakak-kakak? Setuju. Kurang kencang. Setuju nggak? Setuju. Oke, terima kasih Kak Elisa. Nah, kalau ada 3 kakak-kakak di samping Kak Elisa ini adalah kakak-kakak yang sekarang nih lagi viral banget nih prestasinya ya. Ada yang tahu nggak siapa aja nih di depan? Iya, apa tahu? Ada yang tahu nggak? Namanya ada. Bener Ibu, itu namanya ada. Ada Kak Wanda Hamida selaku Ketua DKC Kota Bengkulu. Halo Kak Wanda. Senyumnya manis banget nih.
Halo Kak. Halo, gimana nih kegiatan hari ini? Masih semangat sampai malam? Alhamdulillah masih. Walaupun Alhamdulillah. banyak kegiatan tadi, tapi semangat harus tetap. Semangat harus tetap. Itu contoh anak pramuka tuh selalu semangat pagi, siang, sore, subuh. Pokoknya semangat begitu. Oke deh. Ini banyak sekali prestasi yang kakak dengar terkait dengan Kak Wanda, Kak Chelsea dan adik Fahira. Itu banyak sekali prestasinya. Tapi nanti kita berbincang-bincang. Kita kenalan dulu sama yang cantik di tengahnya. Ini ada Kak Chelsea Bunga Oktariani selaku peserta Jambore Dunia yang kemarin ke Korea. Wow, mirip ya. Ngiri ya. Dicontoh kan nih makanya. Halo Kak Chelsea. Halo Kak. Halo, cantik banget ya. Deg-degan nggak? Lumayan. Lumayan ya, karena berhadapan langsung sama anak-anak pramuka sekota Bengkulu di depan ya. Tapi udah biasa tampil. Gimana kemarin pengalamannya di Korea Selatan? Seru banget karena Seru banget. karena Chelsea di sana bisa menemukan teman-teman dari Berbagai negara. Wow, banyak sekali ya pengalamannya. ya banyak. Banyak sekali. Nah, kakak-kakak Chelsea ini banyak sekali prestasinya, apalagi di bidang pramuka. Salahnya satu tadi adalah peserta Jambore Dunia yang kemarin berangkat ke Korea. Banyak sekali prestasinya, nanti kita bincang-bincang lagi. Kalau yang di ujung si adik cantik Fahira, peserta LT5. Halo Fahira. Hai Kak. Sehat? Alhamdulillah sih. Semangat? Semangat. Semangat. Luar biasa sekali. Gimana kegiatan hari ini? Menguras energi banget nggak? Ya lumayan. Lumayan, cengir-cengir gitu, tapi dia tetap nggak ada capek-capeknya. Anak pramuka ini kalau Kak Anggun lihat ya kakak-kakak, pagi kegiatan, malam kayak gini dia tambah seneng Kak. Ya kan Kak Fehmi? Tambah seneng mereka ini malam-malam. Apalagi mulai nanti udah api unggun tuh udah paling ditunggu-tunggu ya, akhiran. Banyak banget prestasi yang udah didapat di pramuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi nanti jangan dikasih tahu dulu. Nah, di tema kita hari ini yaitu pramuka dulu menjadi pemimpin saat ini, pramuka sekarang menjadi pemimpin masa depan. Kak Anggun mau tanya nih kepada Kak Fehmi, kenapa pramuka begitu Kak? Menurut Kak Fehmi, kenapa pramuka begitu? Kenapa mau bergabung menjadi anggota pramuka? Pertamanya belum tahu pramuka itu apa. Belum tahu pramuka itu. Ya, saya pertama pramuka itu karena ada seragam dari SD kelas 1 pakai seragam pramuka. Seragam pramuka. Kalau dulu hari Sabtu, Jumat Sabtu wajib pakai yang pramuka lengkap. Iya. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu belum mengerti apa itu pramuka gitu belum. Pas kelas 4 itu ada persami. Di persami itu karena kelas saya itu 2 kelas. Kelas 4A, kelas 4B. Saya di kelas 4A harus mewakili. Jadi berangkatlah berkemah. Dari berkemah itu candu sampai sekarang. Candu. Iya. Ketagihan ya. Ketagihan ya. Ini yang buat Kak Fehmi candu nih apa gitu? Ternyata di pramuka itu semua tantangan ada. Semua tantangan ada. Dan kita senang dengan tantangan itu. Dan alhamdulillah dari tantangan itu kita cari alternatif pemecahan masalah. Ternyata kita bisa betapa lapang gitu. Kalau apabila kita menyelesaikan suatu persoalan dengan tantangan. Mulai kita berangkat itu kan kalau udah dihitung. Sendok plastik ada nggak? Dihitung semua ya? Cangkir ada nggak? Iya. Piring ada nggak? Semua mulai dari sepatu sampai ke lencana topi lengkap dihitung 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian peralatan ransel dari ransel kiri, saku kanan, saku depan, tali, kemudian lepri, kemudian fungsi lepri berfungsi tidak, kemudian tongkat, kemudian bendera regu. Kebetulan saya ketua regu. Bendera regu ada tidak? Luar biasa sekali. Jadi candu nih. Candu. Jadi kalau yang sudah pramuka, kalau dia ikut, maka sampai tua ada kakak-kakak kita kemarin yang dapat penghargaan dari nasional, sampai tua gitu. Sampai tua dia. Sampai tua ya. Contohnya kakak-kakak yang sekarang nih ada. Kakak-kakak kita sebelah kiri dan di depan ini. Di depan ini semuanya dari SD itu nih, dari kakak dari Saka Kencana ya Kak, dari Saka Kencana. Dulu dia aktif mahasiswa, ini aktivis mahasiswa, tetapi tidak lupa dia pramuka juga.
Luar biasa. Luar biasa ya. Ini pramuka sejati nih yang di depan nih. Setuju nggak kakak-kakak? Tidak mengenal usia ya pramuka itu. Semuanya mudah semua. Semuanya panggil kakak. Semuanya kita panggil kakak. Kita panggil kakak. Di depan ini adalah kakak-kakak Ya, kita semua. benar-benar. Nah, Kak Sehmi, ini kan pengalaman pramuka pertama kalinya di kelas 4 SD Iya. gitu. Karena pernah berkemah perwakilan kelas jadi candu. Hal kecil apa sih yang buat candu sebenarnya? Pertama itu kita harus disuruh mempersiapkan, dan orang tua ini kan bukan pegawai negeri, adalah ibu rumah tangga yang nggak ngerti apa yang harus disiapkan. Karena saya anak tertua, nggak ada tempat koordinasi atau minta petunjuk ke siapa. Akhirnya mandiri. Akhirnya mandiri. Kemudian sudah sampai di situ, karena kita ketua regu disuruh mimpin menyiapkan lokasi perkemahan dan menyiapkan pasang tenda. Kakak pembina tidak ada yang latih. Jadi benar-benar ini harus bisa sendiri. Harus bisa. Jadi ada 2 kali pemasangan. Pertama 2 kali masang, tidak pernah dilatih sebelum berangkat. Ya. Kemudian masang tenda. Kalau tendanya dulu itu terpal kayak tenda gempa itu. Belum dikasih tenda sekolah, tenda regu. Itu yang berhak pakai tenda regu. Yang normal itu hanya regu Garuda kalau ada kegiatan jamdah minimal. Kalau kegiatan per Sabtu Minggu itu pakai terpal biasa. Terpal biasa. Iya. Jadi memang untuk masangnya pun sulit sebenarnya. Iya, kalau sekarang nggak lagi. Kan sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Sudah terbiasa. Biasa ya. Hafal ukurannya apa, mulai dari cangkul, siringnya, semua terpelajari. Dan alhamdulillah sampai kita ke dunia kerja, kita sudah bisa menghitung juga. Luar biasa. Dari pramuka ya. Ini contohnya pramuka sejati nih. Nggak salah dong pemuda dulu menjadi pemimpin saat ini. Salah satu contohnya Kak Sehmi. Pemuda itu hari ini adalah masa depan bangsa itu sendiri. Jadi pemuda adalah masa depan bangsa itu sendiri. Oke. Kalau masa depan negara itu atau bangsa itu bagus dan baik, Iya. maka pastikan pemuda hari ini baik. Dan dipastikan kayak Kak Aswi, kakak-kakak kita di samping itu ada dari SAR, ada Kadispora, ada dari kesehatan, ada dari Kodim, kemudian kakak-kakak Mabicap yang puluhan di depan kita ini. Pasti dia sebelum-sebelumnya adalah pemuda yang baik. Adanya pemuda hari ini adalah masa depan bangsa itu sendiri. Iya. Dan dia adalah ahli waris bangsa ini. Iya, luar biasa tentunya nih dari anak pramuka. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Sehmi. Ini kembali lagi ke Kak Aswin nih. Tadi sempat berbincang-bincang kakak-kakak sebelum Kak Anggun ngobrol di sini. Dulunya Kak Aswin pernah ikut pramuka juga. Gimana pengalamannya dan kenapa pilih pramuka Kak Aswin? Terima kasih Mbak Anggun, Kakak Anggun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada panitia. Saya hari Rabu kemarin, hari Rabu atau hari Kamis, diundang. Saya betul pas berada di Palembang. KAY WA untuk mengundang kegiatan jumpa tokoh, penyampaiannya hari apa, hari Minggu, hari Sabtu. Nah, pas kebetulan bisa. Saya baru pulang dari Palembang tadi malam sampai, jadi kita luangkan waktu dan pas juga saya izin dengan Komandan Korem. Sebenarnya tidak bisa kita asal-asal nih saya datang ke sini, tidak bisa juga. Pas sudah izin Komandan Korem dan juga kebetulan saya ada acara juga besok, saya menghadiri resepsi pernikahan keluarga, jadi menyempatkan diri hadir di pramuka ini. Itu yang pertama, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Mengenai kepramukaan, ini sebenarnya sangat baik dan sangat bagus. Satu-satunya organisasi yang mendidik kedisiplinan dan wawasan kebangsaan adalah pramuka. Tidak ada yang lain. Saya jamin tidak ada yang lain. Saya memberikan ini khususnya kepada adik-adik yang di belakang kakak-kakak Mabigus, pada adik-adik Penggalang. Kenapa sampaikan demikian? Saya ini orang tua saya petani. Asli orang tua saya petani. Saya ditinggal mulai dari SD itu sampai dengan SMA. Itu saya tidak pernah ditunggu orang tua. Orang tua saya petani kopi. Dulu di Lampung. Digusur di Lampung karena hutan lindung. Pindah ke Bengkok di Curup sampai dengan sekarang. Nah, jadi saya
SD pertama saya mengenal pramuka di Lampung Selatan di Pulau Panggung. Itu kemah pertama saya. Setelah itu karena anak petani ya mungkin senang bertualang. Kelas 6 SD pindah di Bengkulu. Saya lulus SD di SD Negeri 45 di Perumnas dekat Taman Remaja. Ada kepala sekolahnya enggak? Ada kepala sekolahnya enggak? SD 45. Nah, saya belum pernah berkunjung ke SD 45 nih. Mohon maaf sekali karena baru kembali lagi nih. Ya. Itu saya ikut perkemahan pertama di Bengkulu itu di Tahura. Waktu itu kunjungan Ibu Megawati. Saya masih ingat sekali di sana itu. Nah, setelah itu saya masuk SMP. Nah, di SMP inilah saya sangat merasakan tempahan dari kepramukaan ini. Disinilah kita menemukan kawan, kesulitan, kekompakan, menjalin kerjasama, berani tampil di depan umum. Belum tentu sekarang ini anak yang tidak ikut pramuka, ikut paskibraka saja lah. Dia suruh tampil ke depan, belum tentu dia berani. Tapi kalau anak pramuka suruh tampil ke depan, saya jamin 100% pasti dia berani tampil ke depan. Saya kebetulan saya di SMP Negeri 6. Bu, ada kepala sekolah, Bu? Ada kepala sekolah SMP 6. Oh, Ibu. Saya di SMP Negeri 6 dari kelas 1 sampai kelas 3 saya pramuka. Sampai dimarah-marah kepala sekolah guru-guru dulu. Nginap di sekolah. Di sini tempat kemahnya selalu. Di sini dulu masih kuartir daerah, belum ada kuartir cabang dulu. Masih gabung. Di sana ya kantor kuartir daerah kan? Masih gabung. Dulu SMP yang solid kepramukannya itu SMP 6, SMP 2, SMP 4, SMP 10. Itulah yang selalu rebutan juara. Dan selalu ribut kadang-kadang dulu itu. Karena saingan memperebutkan juara. Nah, itulah SMP-nya dulu. Kalau sekarang saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya, jadi saya nggak tahu nih kalau sekarang. Dan mudah-mudahan sekarang ini seluruh sekolah SMP berkembang pramukanya. Harapannya kan demikian. Amin. Itu saya mengenal kepramukaan. Kalau ikut tingkat nasional, kebetulan saya nasibnya kurang elok untuk kegiatan nasional. Kalau pramuka itu saya sampai penggalang terap. Yeah. Dulu kalau untuk penggalang Garuda itu udah sangat sulit. 1 tahun ini 1 orang udah sangat untung menjadi penggalang Garuda. Kenapa? Karena ada di SKU penggalang terap itu ada jalan kaki 3 hari 3 malam. Dulu saya pernah penggalang, dulu saya jalan kaki dari sini ke Curug. Penegak juga saya jalan kaki dari sini ke Curug. Dulu bupatinya masih Pak yang meninggal pasangan Pak kemarin? Pak Muslihan. Nah, itu masih bupatinya dulu. Nah, itu kira-kira untuk tingkat kepramukaan. Kalau nasional saya tidak pernah ikut. Mau penggalang Jambore nasional tingkat penggalang, tiba-tiba saya sudah masuk SMA. Mau Raimunah nasional tingkat penegak, saya udah kuliah. Jadi tidak kebagian. Saya pernah ikut lomba tingkat saja, itu pun batas lomba tingkat 3. Tingkat di kota saja, di tingkat kuartir cabang. Lainnya tidak ada. Hanya ikut jambore daerah. Dulu jambore daerah kita pernah di Rumah Sakit M. Yunus itu pernah dilaksanakan jambore daerah. Nah, itu kira-kira pengalaman kepramukaan saya, sehingga menjadikan saya seperti yang sekarang ini. Saya bisa bersaing dengan seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi perwira di bagian di TNI Angkatan Darat. Itulah kira-kira, karena pendidikan kepramukaan ini tidak jauh dari pendidikan militer. Jadi saya tidak kaget itu disuruh jungkir, disuruh guling-guling, disuruh merayap. Saya tidak kaget. Karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa di pramuka. Itu kira-kira. Terima kasih Kak Asif, masih terkenang sekali ya, dari sorot matanya itu berkaca-kaca gitu, nostalgia pramuka tuh rasa-rasa ingin kemah juga malam ini ya Kak. Karena di sini saya yakin kalau kakak-kakak pembina yang lama, saya masih ingat ada Kak Wagino, Kak Margiatun, Kak Revan, Kak Herman Suryadi, Kak Haryadi Santoso. Itu kakak-kakak yang dulu. Kalau angkatan saya mungkin Kak Ayi ini kan masih di bawah saya dulu. Iya. Itu. Masya Allah, masih terkenang sekali ya, saking kecintanya sama pramuka. Artinya sekarang adik-adik sekarang nih beruntung sekali. Contohnya yang 3 di depan ini udah bisa sampai ke tingkat dunia nih Kak. Keren-keren ya. Kembali lagi ke Kak Elisa, terima kasih Kak Aswin. Kak Elisa juga tadi pengalamannya pernah pramuka di SMA ya Kak. Boleh diceritain nggak dan kenapa pilih pramuka?
Jadi waktu itu Elisa itu SD-nya dulu SD 21, sekarang berubah jadi SD 5. Ada nggak kepala sekolah SD 5? SD 5, kepala sekolah SD 5 ada nggak? Wah, belum datang Kak. Nah, jadi waktu Elisa SD dulu memang pramuka di SD 21 itu Iya. belum terlalu aktif. Bahkan kalau nggak salah tuh nggak ada. Tapi waktu sepupu Elisa di sana sudah aktif, dan waktu itu Elisa sempat di SMP 4. Ada nggak Bu, Pak Kepala? Wah, itu dia kepala sekolah SMP 4. Itu murid. Bangga, Bu. Ingat Ibu. Nah, jadi waktu SMA, iya Bu, benar. Jadi waktu SMA Elisa itu sudah merantau. Ya. Jadi Elisa masuk asrama itu di Bogor. Di Bogor. Nah, jadi memang biasanya kita ketemu sama orang tua, biasanya di Bengkulu, jadi kan pastilah agak kaget Iya. hidup bareng teman-teman dan segala macam. Dan itu kan sesuatu yang sangat baru. Jadi Elisa memilih pramuka karena memang pramuka ini tuh sangat challenging. Iya, benar. Karena apa? Kita diajarkan life skill seperti Benar. harus berani, harus bekerja sama dengan tim, dan harus detail, harus mandiri dan segala macam. Jadi memang karena pramuka ini waktu itu juga sempat kemah, jadi kayak oh ya memang terkadang kan kita masing-masing anak kan kita punya ego karena kita kan nggak pernah lepas dari orang tua. Jadi Benar. kayak ngelihat kok teman begini. Jadi setelah karena ikut kemah ini, jadi kayak oh berarti kita harus menurunkan ego kita sama teman-teman kita. Jadi kayak apa yang kita capai supaya kayak kita sama-sama enak bergaulnya, ya kita harus bekerja sama dengan baik. Dan karena pramukalah Elisa bisa survive di asrama dan sampai lulus waktu itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Hingga sekarang bisa jadi pengusaha muda. Nah iya, jadi karena pramuka juga, setelah itu Elisa merantau lagi ke Bandung. Bahkan Elisa di Bandung karena memang asli orang Bengkulu, kita tidak punya keluarga di Bandung, dan Elisa tuh melihat kayak sampai cerita sama orang tua kayak, ma orang-orang tuh diantar ke orang tuanya galuh, cuman ada aja yang sendiri. Jadi karena dilatih di pramuka ini harus menjadi yang berani. Jadi kalau Elisa ragu atau nggak tahu, Elisa nanya. Jadi Elisa tuh daftar sendiri, cari kosan sendiri dan semuanya sendiri. Dan alhamdulillah di sana pun juga sudah lulus, sempat melanjutkan waktu itu S2 ke Inggris walaupun tidak sampai lulus. Dan di sana juga nyuci sendiri. Nah, itu. Jadi kayak masak sendiri. Oh ya udahlah, biasa aja karena kayak di pramuka pun kita kemah juga masak sendiri. Artinya Kak Elisa belajar dan mendapatkan semua itu di pramuka. Nah, begitu. betul. Dan di dunia kerja pun Iya. hal-hal yang kita petik dari kita mengikuti pramuka itu bisa kita lakukan di dunia kerja. Iya. Seperti ya itu tadi, kita harus detail kata Pak Sawi tadi ya Pak ya. Jadi kayak kita harus menyiapkan semua sendiri karena kita harus mandiri, jangan bergantung dengan orang. Dan juga kita harus berkomunikasi dengan baik supaya apa yang kita tujukan bersama tim ini tercapai. Kerja sama tim. Nah, itu sih kunci yang sangat menurut Elisa, dan itu sangat-sangat berharga yang Elisa dapat dari pramuka. Walaupun memang waktu itu benar Pak, Elisa juga nggak sampai jambore, dan terakhir Elisa juga tidak aktif karena waktu itu fokus belajar untuk ujian nasional. Iya, luar biasa lagi. Tapi pernah mencicipi nih menjadi anak pramuka. Pernah Bahkan sampai dong. sekarang masih ada jiwa pramukanya. Jadi karena emang mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kan pramuka itu sama kayak healing ya nggak? Iya. Jadi kayak apa namanya, itu kayak games, kayak kita mendapat clue-clue memecahkan suatu permasalahan. Kata Pak Sawi tadi, kita punya clue, dan itu tuh kayak yang nggak bisa kita dapatkan dari ekstrakurikuler yang lain menurut Elisa kalau waktu kita sekolah ya. Jadi ini sangat challenging dan happy, bikin happy gitu loh, kayak sama temen-temen memecahkan suatu masalah dan healing juga ya kalau zaman itu juga ya. Sama Kak Elisa. Terima kasih Kak Elisa. Ini Kak Elisa ini cerita pengalamannya nih kakak-kakak
dia bisa berani, mandiri, itu berawal dari pramuka. Ya mungkinnya apa-apa mama, apa-apa telepon orang tua atau tanya kakak segala macam. Akhirnya semenjak kenal pramuka, dia tahu mandiri dan berani dari sana. Tapi memang kakak-kakak, Kak Anggun pun setuju sekali. Pramuka ini paket lengkap. Cerdik, cerdas, berani, disiplin, ya Pak ya. Mandiri. Tentunya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita raih sama-sama di pramuka. Cuman kita butuh supportnya aja nih, terutama dari kakak-kakak. Oke, kita kembali dulu ke kakak-kakak dan adik-adik yang imut dan cantik ini yang sudah banyak menoreh prestasi di pramuka. Ini ada Kak Wanda Hamidah. Halo Kak Wanda. Halo kakak. Kak Anggun ingin tanya, kenapa Kak Wanda pilih pramuka? Waktu Wanda itu pertama kali pramuka emang masih SMP karena SD-nya dulu nggak aktif gitu kan. Jadi kenapa milih pramuka? Awalnya ngikut-ngikut aja, ngikut temen. Ya, jadi karena seru nih di pramuka, asik keterusan. Jadi untuk mencoba untuk tetap di pramuka gitu kak. Iya, untuk Jadi menjiwai ketagihan pramuka. sama kayak Kak Aswin, candu. Ada lagunya loh Kak, candu. Candunya sama pramuka ya, Wanda. Jadi pilih pramuka karena tadi seru, asik, punya banyak teman, punya kegiatan yang lain-lain gitu. Kenapa pilihnya pramuka tadi belum dijawab. Selain candu, apa sih yang membuat Wanda sampai sekarang suka sekali sama pramuka sampai bisa meraih banyak prestasi? Jadi berasa gitu kak bedanya kalau udah masuk pramuka sama belum. Awalnya tuh Wanda orangnya yang kayak pemalu gitu kan, nggak berani ngomong di depan umum. Tapi semenjak masuk pramuka itu mulai dilatih tuh kak, soft skill yang seperti berbicara depan umum gitu kan, untuk memimpin regu. Jadi di sana dilatih gitu kan. Jadi berani ya. Kayak sekarang aja contohnya mungkin kakak-kakak di sini, adik-adik yang berisik di pojok sana, tuh yang pada berisik semuanya, belum tentu bisa berani ngobrol di depan bareng Kak Anggun di sini. Bener nggak? Ya kan? Bener nggak? Bener. Bener apa bohong? Bener. Berani nggak di depan sini berbicara sama Kak Anggun, sama Kak Aswin, sama Kak Sehmi? Oke, yang berani nanti Kak Anggun suruh maju ya. Ya? Oke, Wanda luar biasa sekali ini sudah membuktikan yang awalnya pemalu ya, sekarang berbicara di depan umum, di depan orang banyak, di depan kakak-kakak seniornya tanpa grogi sedikit pun. Masih grogi sebenarnya. Masih grogi. Tapi senyumnya nggak ada getar-getarnya. Kalau grogi itu senyum getar-getar gitu. Getar sebenarnya. Getar sebenarnya. Sedikit, tapi disembunyiin gitu ya. Luar biasa sekali karena candu. Tadi balik lagi kenapa memilih pramuka berawal coba-coba jadi candu. Kalau Kak Chelsea, gimana Kak Chelsea? Kenapa pilih pramuka? Sebenarnya sama kayak Kak Wada tadi. Pertama cuma diajak doang buat ikut upacara, tapi lama-kelamaan ternyata di pramuka tuh sangat seru loh Kak. Iya. Jadi di pramuka itu kita dapat teman kan banyak, pengalaman tuh banyak banget. Jadi Benar. apalagi teman itu paling penting sih. Jadi Teman yang paling penting ya. semenjak masuk pramuka teman jadi banyak, saya diri juga jadi tinggi. Dikenal orang-orang juga. Iya betul. Betul. Apalagi sekarang ya udah Jambore Dunia, kata orang sampai masuk TV loh kemarin. Siapa Jambore Dunia nih? Salah satunya adalah Chelsea Kak Sehmi. Luar biasa banget gitu ya. Oke, kenapa sih Chelsea selain tadi coba-coba begitu kan, ini malah menetapkan prestasinya malah diambilnya dari pramuka semua gitu. Selain candu tadi kenapa lagi? Pertama Chelsea ngerasa mungkin bakat Chelsea tuh Ada di sini. ya adanya di pramuka. Mungkin kalau Kak Chelsea sama adik Chelsea itu lebih ke akademik, tapi Chelsea memilih untuk tetap di non akademik. Iya, karena prestasi tidak hanya di akademik Iya, saja betul. ya Kak Sehmi, ya Kak Aswin, ya Kak Elisa. Banyak sekali perwakilan dari Bengkulu ini yang mungkin mengharumkan nama Bengkulu, tapi Iya, bukan betul. di akademik, di non akademik. Contohnya Chelsea sendiri udah ngerasain kayak gimana ya? Iya. Iya, luar Makanya biasa Chelsea sekali. tetap milih di pramuka. Makanya tetap bertahan di pramuka sampai dapat Jambore. Betul. Dunia. Betul. Kalau Fahira, hai Fahira. Hai Kak, Hai Kak. Kenapa pilih pramuka Fahira? sebenarnya sama kayak Kak Wanda sama Kak Chelsea. Awalnya juga cuma pertama itu masuk terus katanya ada ekskul nih. Coba pramuka, udah masuk
belum ada teman di sana, belum kenal siapa-siapa. Udah masuk, udah pertama kali ikut lomba, baru kenal sama teman-teman dari berbagai kelas. Baru juga malu, masih malu sih sebenarnya, tapi juga melatih percaya diri ya. Berbicara di depan umum. Iya, jadi semuanya didapatkan di pramuka ini. Iya, belajar dan berani, disiplin, mandirinya dari pramuka semua. Oke, luar biasa sekali. Ini kakak-kakak keren banget ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak berprestasi kita di depan ini. Luar biasa. Kak Anggun doain semoga yang di pojok sana nanti bisa mencontoh, yang di pojok sana juga, yang di tengah-tengah juga. Setuju nggak? Setuju. Pramukanya jangan anget-angetan ya. Pramukanya sampai selesai gitu ya. Sampai selama-lamanya. Kayak kakak-kakak kita di depan. Udah tua tetap dipanggil kakak karena ikut pramuka tadi. Ya, setuju. Ini luar biasa sekali nih Kak Sehmi. Kenapa mereka pilih pramuka? Kalau dari Anggun nilai atau Anggun rangkum dari pembicaraan kita tadi, karena di pramuka ini selain dari bikin candu tadi, sebenarnya di pramuka ini banyak sekali yang didapat. Melatih kepercayaan diri tadi ada juga di sana, untuk ngomong di depan umum ada di pramuka, memimpin teman-teman, bekerja sama supaya kompak ya Kak ya. Dan pramuka juga salah satu ekstrakurikuler kalau Kak Anggun lihat ini adalah melatih anak-anak untuk mengendalikan ego mereka ya kakak-kakak. Jadi mereka belajar mengalah, belajar menjadi dewasa di antara teman-teman yang lain. Benar nggak? Benar. Kalau Kak Sehmi sendiri, Kak Sehmi, ini balik lagi ke tema kita. Pramuka ini Kak Anggun maunya jangan hanya dikenal oleh kita-kita saja, begitu. Karena banyak sekali orang tua sekarang saja di Bengkulu banyak yang menilai, ikut pramuka, nggak usah ikut pramuka, nanti kecapean, waktunya banyak terbuang ke pramuka, jadi prestasi yang lain terbengkalai, nanti kemah, segala macam, apalagi perempuan, orang tua selalu wanti-wanti untuk anaknya berkemah. Dari Kak Sehmi sendiri yang pernah berpengalaman di pramuka, menurut Kak Sehmi bagaimana sih kita menghilangkan ini atau upaya kita untuk lebih mengenalkan pramuka dan orang tua lebih berwawasan lagi terkait dengan pramuka? Oh, sebenarnya semua ekstra itu bisa saja dia fluktuasi naik turunnya itu kelihatan. Misalnya, kali pramuka bagus paskibra, bagus silat, bagus sambo, bagus catur gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya bahwa yang paling komplit itu ada di pramuka. Pramuka yang paling komplit. Pertama ketuhanan yang Maha Esanya, dasar dharma kita. Jadi nggak ada satupun adik-adik, kakak-kakak pramuka kita ini ketika tanda tangan SKO, di pertama itu adalah tanda tangannya itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama dia kalau siaga itu 2 kalimat syahadat kalau yang muslim. Kemudian kalau itu trinitas kalau yang non-muslim saya ingat. Tapi saya ingat waktu itu yang menguji saya adalah satu Kapolsekta namanya. Kapolsekta nama itu sama dengan Kapolsek. Sekarang di Kapolres Sekolahat itu. Itu beliau menjadi Kapolda kita, bukan Kapolda, Kapolwil Bengkulu. Itu Pak yang punya Madeline itu. Dulu Pak Agus Salim ya. Jadi saya itu 2 tanda tangan SKO itu, pertama adalah SKO materinya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 2 kalimat syahadat itu dan sholat fardu. Beliau tanda tangan. Kemudian yang keduanya saya DPBB. DPBB itu disuruh anak buahnya dan dia yang melatih. Dan alhamdulillah setelah saya di Bengkulu beliau itu jadi Kapolwil. Saya masih ingat pertama kenalan, Pak, masih ingat nggak Pak? Saya tanda tangan SKU Bapak yang pertama sekali. Wah, betapa senangnya beliau ketemu dengan saya. Karena hotelnya dengan tempat saya tinggal itu berdepanan dulu. Berdepanan di cerita. Kemudian setelah saya temukan juga, saya salah satu aktivis waktu di sekolah juga aktivis, di kuliah aktivis juga, cinta alam saya ikut juga. Kemudian di silat, di karate, taekwondo. Kebetulan yang pelatihnya itu tentara. Saya ini dilatih oleh Kompi 144. Dulu 144 itu di Lahat. Jadi mulai dari survival, navigasi. Kebetulan waktu dulu lah banyak pensiun ini.
salah satu Sulaiman Daud pelatih saya tuh Kak, kalau ini sudah meninggal ya di Intel, Pak Sulaiman dari sini, dan merekomendasi saya untuk melatih lagi di IPSI. Katanya di IPSI kau bertanggung jawab, kau sudah dilatih gratis, sekarang orang yang bayar, kau latih lagi. Maka saya mengabdi juga di situ, termasuk di Pramuka. Maka dari itu kalau adik-adik sekarang ini sayang ditanamkan kepada kami, wah pemuda hari ini adalah masa depan bangsa itu sendiri. Jadi pemuda adalah masa depan bangsa itu sendiri. Hari ini kita pelajar, esok kita adalah pemimpin. Maka dari itu doktrin-doktrin ini harus kita camkan. Benar. Pemuda hari ini adalah masa depan bangsa itu sendiri. Maka dari itu ketika saya kepala dinas Diknas, saya lihat ada kurikulum-kurikulum itu kebetulan COVID. Jadi pramuka stagnan semua. Benar. Saya lihat cek pertama uji kompetensi kurikulum untuk ekstra itu urutan pertama itu adalah kepramukaan. Jadi banyak kepala sekolah itu tidak memasukkan anggaran kepramukaan. Padahal kalau sholat 5 waktu namanya wudhu itu adalah pramuka. Kalau dia tidak memasukkan pramuka, maka ekstra yang lain itu dianggap kurang afdol gitu, atau bisa tidak sah. Maka dari itu kemudian saya sampaikan kepada Pak Wawali anggarannya nggak ada, di BOS nggak ada. Sekarang jangan tanda tangani, di sini juga sama KI dan kakak yang lain mendengar, jangan tanda tangani RKS sekolah-sekolah itu apabila tidak ada dimasukkan anggaran pramuka. Dan yang akan datang, dan alhamdulillah semuanya masuk nih, SMP 1, 2, 3, 4, seluruh kepala sekolah yang bersama saya nih Kak Aswin sudah ada anggaran di situ. Dan kalau dia merasakan tidak ada anggaran karena pramuka tidak anggaran, berarti dia tidak berhak mencairkan dana BOS. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekarang ini Kak, kami ada pakaian pramuka di situ. Sebenarnya kalau ada guru atau mabi menyatakan atau pelatih nggak ada pakaian pramuka, lucu. Iya, benar. Karena di situ tuh yang boleh menggunakan anggaran itu bukan kepala sekolah, tetapi dia kan mabi. Pakaian lengkap untuk pelatih sah dia. Tetapi apabila dinyatakan untuk kepala sekolah nggak boleh. Tetapi kalau dinyatakan mabi atau pelatih, boleh saja, anak saja boleh pakai pakaian sekolah, dibelikan pakaian sekolah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kepala sekolah memahami itu kaku, karena banyak mungkin beda dengan zaman-zaman dulu. Untuk menjadi guru nih Kak Elisa, Kak Aswin, dia harus mahir dasar. Nah sekarang itu banyak kepala sekolah dan guru itu tamat dari FKIP bisa jadi guru, jadi kepala sekolah, tidak ada mahir dasar. Kami SMA nggak ada mahir dasar. Mahir dasarnya dapatnya di kuartir ranting atau cabang. Maka dari itu saya sarankan kepada kakak-kakak mabi, tolong dianggarkan yang akan datang itu minimal untuk orientasi pelatih mabi lah ya, supaya dia punya legalitas memimpin di sekolah sebagai mabi. Dan di cabang juga di kuartir ini ada kakak nih, ada kepala dispora nih. Ini kakak kita nih yang penanggung jawab langsung situ dari selain dari Bina Muda. Itu kalau dulu ada 41 OPD yang berkewajiban memimpin, melatih, membiayai pramuka. Makanya ada Saka, Taruna, Bumi, ada Bahari, ada Sate Kencana, ada Sarka Dirgantara, ada Bahari. Semuanya ada itu karena ada 41 OPD bertanggung jawab kepada pramuka. Iya, setuju. Maka dari itu, karena itu nggak ada, maka dari itu dari sekolah sudah ada anggaran, ada dana BOS. Siap Kak Sehmi. Baik nih, menurut Kak Anggun ini cukup jelas sekali penjelasan dari Kak Sehmi. Ini kakak-kakak pelatih, diingat ya, kakak-kakak pelatih itu tidak akan ditandatangani kalau tidak ada untuk pramuka. Siap. Nah, kakak-kakak pelatih diingat nih. Kalau misalnya pengajuan untuk lomba segala macam tidak ada dana untuk pramuka, lapor ke Kak Sehmi. Kak Sehmi, tidak ada dana untuk pramuka, bagaimana gitu. Karena Kak Sehmi tadi sudah menyampaikan bahwa tidak akan ditandatangani jika tidak ada untuk pramuka.
Benar Betul. Kak? Benar. Betul, setuju Dan tapi ini sekali. sudah tanda tangan semua nih. Sudah tanda tangan semua. Iya. Karena yang hadir di sini adalah jiwa-jiwanya pramuka, Jiwa Kak pramuka. Sehmi. Dia malu kalau seandainya dia ada di RKS nggak masuk ke Ya. anggaran pramuka, pasti jadi lucu. Pasti jadi lucu. Pasti jadi lucu dia. Iya, artinya sekarang dari pemerintah pun sudah disupport untuk pramuka ya. Wah, Wali juga sudah menyatakan kalau dia mewakilkan terus untuk pramuka, nanti dia jadi wakil. Iya. Masih ingat nggak kakak-kakak ya? Masih kan? Kalau mewakilkan terus kata untuk Mabi, nanti dia kita jadikan wakil saja. Jadikan wakil. Oke, terima kasih Kak Sehmi. Luar biasa sekali nih Kak Sehmi sudah menjelaskan betapa mendukungnya pemerintah. Namun nanti ada lagi pertanyaan nih Kak Sehmi yang akan Anggun tanyakan. Kita kembali dulu ke Kak Aswin nih Kak, terkait dengan anak pramuka tadi yang Kak Aswin ketika masuk menjadi TNI begitu sudah terbiasa disuruh jalan merangkak, kemiliteran itu sudah biasa ditempah di pramuka begitu. Boleh nggak diceritain sedikit nih ke adik-adik, jadi jangan sampai ketika ngikut pramuka ngelapor balik ke rumah capek gitu ya, pegel, disuruh begini begitu capek, padahal ini sebenarnya sangat berguna sekali ya Kak Aswin. Contohnya Kak Aswin sudah terbiasa ketika mengikuti rintangan tadi gitu Kak Aswin, gimana? Terima kasih Kak Anggun. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, informasi, pengetahuan sekarang ini memang kepramukaan mempunyai tantangan yang cukup besar dengan organisasi-organisasi lain. Namun demikian, pada kakak-kakak dari Mabigus, saya hanya satu titip. Memang betul pada kakak sekalian sampaikan oleh Kak Sehmi tadi, bahwa kepramukaan ini sangat menempah kepribadian anak-anak ataupun adik-adik pramuka. Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya juga tidak bagus. Kenapa sampaikan demikian? Saya sangat merasakan untuk bersaing, tampil di depan umum, memimpin, mungkin sampaikan ke Anggun membawa acara, itu saya dasari itu semuanya adanya itu saya dapatkan di pramuka, di tempat lain saya tidak ada. Itu satu. Terus yang kedua, kepada adik-adik, kepramukaan ini suatu ekstrakurikuler yang ada peraturan pemerintah. Iya, Ya, bukan wajib undang-undang, malah sekarang. PP dikeluarkan dari pemerintah. Satu-satunya organisasi ekstrakurikuler yang ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebenarnya kan, supaya kita mendukung ini. Kenapa ini? Supaya adik-adik mempunyai jiwa kedisiplinan, pertama itu. Kedua, mempunyai jiwa kekompakan. Ya. Ketiga, bisa mandiri. Kenapa sampaikan bisa mandiri? Sekarang ini adik-adik ini, terutama anak-anak sekarang, sangat bergantung dengan HP, handphone, ya kan? Tidak seperti zaman dulu. Iya. Orang tua dinyatakan berhasil, apa sebenarnya yang dilihat dinyatakan berhasil? Bukan dia jadi pejabat, mungkin jadi polisi, jadi TNI. Itu bukan ukuran untuk dinyatakan orang tua berhasil sebenarnya kan? Kalau orang tua dinyatakan berhasil itu kalau anaknya sudah bisa mandiri. Ya kan? Kalau dia udah bisa mandiri, saya yakin orang tua tenang melepas anaknya, mungkin dia udah mengikuti melaksanakan jenjang ke yang lebih lanjut. Satu saja kuncinya, hanya bisa mandiri. Kalau bekerja itu kan lain-lain ininya, tergantung juga dari nasibnya tadi juga, kita tidak terlepas dari itu. Tapi kalau dia udah bisa mandiri, sesusah apapun dia hidup, dia pasti bisa bertahan hidupnya, itu pasti bisa melaksanakannya. Kan dasarnya tadi dari pramuka, seperti dasarnya dari pramuka. Itulah saya aja adik-adik, khususnya yang di belakang, adik-adik, cintailah pramuka ini, ikutilah pramuka ini dengan semangat. Itu saya kira. Iya, terima kasih Kak Aswin, luar biasa sekali. Adik-adik yang di sana tuh di pojokan yang udah berdiri masih semangat malam-malam? Masih semangat? Masih. Kompak dong, maju dulu ke depan, jangan misa-misa dulu tuh. Nanti ada beberapa reward juga nih
yang katanya tadi ya Kak ya, kompak, berani begitu. Dan juga anak pramuka ini biasanya sudah terbiasa untuk melatih egonya. Sabar. Ini kelihatan yang di belakang belum terlatih egonya nih kakak-kakak pelatih. Yang udah berdiri-berdiri adik-adiknya belum terlatih nih kakak-kakak pelatih. Mungkin nanti ditempah lagi malam ini ya. Pasti ya Kak, malam ini ditempah lagi. Karena memang tadi kata Kak Sehmi, pramuka itu adalah dasarnya. Seperti sholat, kalau tidak ada wudu, kurang afdol ya Kak ya. Nggak afdol, nggak sah malah ya Kak ya. Jadi ekstrakurikuler yang lain, pramuka dulu. Karena pramuka ini menempah dari segala bidang. Keberanian, kepercayaan diri, sabar tadi. Yang tadinya nggak bisa masak, setelah ikut pramuka bisa masak. Sekarang malah menjadi tolak ukur kurikulum merdeka ya. Sudah ada di KRS nih Kak ya. Makanya ada pramuka wajib setiap hari Sabtu itu ya Kak. Makanya nih guru-guru kan sudah pada banyak cari nih pramuka wajib, ada yang ngajar seperti itu. Memang pramuka ini dasar dari segala dasar. Jadi kita pun juga harus semangat menjadi pramuka sejati supaya nanti bisa kayak tema kita hari ini. Pramuka sekarang menjadi pemimpin masa depan. Udah siap adik-adik semuanya? Kakak-kakak? Siap? Siap menjadi pemimpin masa depan? Salam pramukanya mana? Salam pramuka. Oke, luar biasa. Sekali lagi, salam pramuka. Oke, luar biasa. Ini kembali lagi ke Kak Elisa nih, Kak Elisa. Bagaimana sih Kak Elisa melihat pandangan pramuka ini khususnya di Bengkulu sendiri kan masih banyak nih orang-orang yang beranggapan pramuka begitu, nggak keren kayak gitu. Sedangkan sebenarnya tokoh-tokoh pemimpin sekarang itu sebenarnya itu berasal dari pramuka dulunya. Contohnya kita yang di depan ini saja pernah mengikuti pramuka semua begitu. Nah, Kak Elisa sebagai tokoh pemuda, ibaratnya motivasi untuk adik-adik semua di sini, gimana sih upayanya supaya semakin meningkat? Pramuka gak hanya ini saja orangnya. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi memang kalau pramuka ini kan tadi udah kakak-kakak jelaskan, ini adalah life skill dasar yang memang kepada orang tua pun mungkin Elsa juga sudah jadi orang tua, tapi walaupun anak Elsa masih kecil, memang ini adalah sangat harus disupport. Walaupun capek, walaupun letih, pegel segala macam, ya memang begitu. Tidak ada sesuatu itu yang tidak capek menurut Elisa. Jadi karena kalau anak-anak sudah ikut pramuka dan dia mencintai pramuka, sebaiknya sebagai orang tua mensupport, karena itu adalah hal positif yang akan sangat berguna pada saat mereka dewasa nanti. Nah mungkin kalau orang lain kayak anaknya sangat bergantung kepada orang tua karena anaknya pramuka, ya udah tinggal kita kasih kepercayaan aja, karena kita kontrol dari jauh. Misalnya kalau mau merantau, dia sudah bisa sendiri tanpa harus melibatkan orang tuanya lagi. Dan yang kedua, mungkin seperti adik-adik yang di samping Elisa ini kan sangat-sangat berprestasi, dan terutama untuk SMA. Nah, prestasi-prestasi dari pramuka ini sangat berguna pada saat pendaftaran kuliah. Karena walaupun nasib Elisa tidak sebagus adik-adik yang di samping Elisa itu, Elisa bisa masuk ke Institut Teknologi Bandung jalur undangan tanpa tes, itu salah satunya ada prestasi. Dan ini juga bisa digunakan nanti pada saat daftar ke perguruan tinggi. Enak loh, walaupun kita sudah keren ya. Jadi nggak susah ikut lagi tes ya Kak ya. Betul. Langsung masuk jalur prestasi. Betul, begitu. kalau kita punya prestasi, perguruan tinggi pun akan mempertimbangkan kita. Iya, benar. Nah itu, jadi itu juga memang apa ya, kayak memang harus dipupuk sejak dini supaya kalau dia passionnya memang pramuka, orang tua support supaya dia nanti semakin besar semakin berprestasi. Iya. Nah itu, dan itu menurut Elisa, yang Elisa rasakan karena Elisa waktu itu jalur undangan, enak banget Ya teman-teman masih anti ribet nih kakak-kakak. Iya, jadi kayak teman-teman masih sibuk bimbel, mungkin kayak persiapan tes. Waktu itu zamannya SNMPTN kalau Elisa. Iya. Ya Elisa udah terima, jadi tinggal Nyantai daftar ulang aja. gitu Nah ya. iya, jadi
itu tuh sangat berguna. Benar. Prestasi-prestasi ini tuh sangat berguna, dan memang selain prestasi pun ya itu yang life skill itu tuh sangat berguna, dan itu sangat Elisa rasakan. Iya, setuju sama Kak Elisa nih. Ngomong-ngomong terkait dengan prestasi nih ya. Ini contohnya kakak-kakak kita di sini aja, Kak Manda, Kak Wanda, Kak Chelsea, sama Deva Hira ini sudah punya prestasi ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika melamar kerja atau mendaftar kuliah atau ke tempat yang lebih bagus lagi itu bisa dikasih tahu nih, saya punya prestasi. Saya ada nilai jual tersendiri, kenapa saya bisa masuk sini. Jadi modal percaya diri aja dulu, karena prestasi itu udah di belakang, udah kayak kereta api mentereng berderet. Ini kakak-kakak di sini semua, ada yang di pojok, yang di belakang, yang di tengah itu patut dicontoh ya. Kembali lagi ke prestasi ini Pak. Kata Kak Elisa, dia punya prestasi sehingga ketika masuk ke perguruan tinggi dia tanpa tes karena sudah ada prestasi tadi. Nah, Anggun pernah lihat ekstrakurikuler lain nih yang bukan pramuka, yang pernah dikasih reward sama pemerintah, itu salah satunya adalah Paskibraka. Paskibraka ini pernah lihat yang PPI nanti dapat hadiah umroh ya. Yang PPI nanti bisa jadi anggota polisi begitu. Jalurnya lebih mudah seperti itu. Apakah tidak menutup kemungkinan untuk anak pramuka ini nanti bisa mendapatkan reward yang seperti itu atau lebih dari itu? Minimal sama dulu lah rewardnya. Karena banyak banget anak-anak prestasi di Bengkulu nih kakak-kakak pramuka. Contoh kecilnya aja 3 yang di sini itu Kak. Ya, insya Allah kita sampaikan. Kebetulan di sini ada kakak kita dari Kadispora. Kakak kita dari Kadispora memang betul bahwa pramuka itu dia sudah sampai event ke luar negeri. Benar, sampai ke luar negeri. Sebenarnya PBB peraturan baris berbaris di Paskibra itu berapa langkah nih Kak Aswin? Kalau kita itu ada 145 dari start itu sampai ke tiap bendera kalau nggak salah. Paskibra itu dia langkahnya untuk langkah normal itu tinggi orang 160 sampai 170 orang. Jadi langkahnya segitu terukur dia. Itu hanya bagian dari SKO kita. Benar. Ada SAR kecakapan umum kita. Kalau adik-adik buka atau kakak-kakak Mabi buka di situ itu di penggalang terap rakit ke terap nggak salah. Penggalang rakit yang terap itu anak-anak kita, adik-adik kita itu untuk mengisi kemampuan PBB. Kemampuan PBB itu diisi, dia dipastikan sudah bisa memimpin itu pasukan dan sudah dipastikan dia mampu untuk menjadi pengibar bendera merah putih. Mulai dari nol. Kalau pramuka itu tidak pakai tag. Ada nggak kita pakai tag sini? Pertama pasukan menyiapkan barisannya atau komandan regu menyiapkan barisan. Ada nggak pakai tag? Enggak. Sampai terakhir nggak ada kita. Iya. Kalau mereka masih pakai protokoler, saya lihat. Saya lihat di sini pakai begitu ini. Kalau kita nggak. Kemudian anak pramuka uji dan cek. Mulai dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Dasar Dharma, Dwi Dharma. Insya Allah mereka ini hafal semua. Benar. Tetapi dicek juga ekstra yang lain. Apakah mampu atau tidak? Saya juga masih meragukan. Kalau di pramuka, saya yakin rata-rata teman saya waktu SD kelas 6, SMP kelas 3, hal-hal seperti itu clear, tidak ada persoalan. Penduluhan bela negaranya karena ini wawasan kebangsaan atau pemimpin bangsa masa depan, ini nggak usah dikhawatirkan lagi. Kalau ada kata yang lain itu adik-adik sekalian, ragukanlah mentari akan terbit esok pagi. Tapi jangan ragukan kepemimpinan pramuka di masa yang akan datang. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua nih pramuka sejati kakak-kakak. Kurang kencang, tepuk tangannya mana? Luar biasa, setuju sekali. Karena memang benar seperti dijelaskan Kak Fahim tadi ya Kak ya. Untuk Paskibraka sebenarnya dasarnya sudah ada di pramuka ya. Karena pramuka ini sudah wajib bisa PBB segala macam seperti itu ya. Setuju. Si Wanda langsung jawab. Yang kedua adalah apakah ada anggarannya, dan insya Allah di situ di DPR itu ada kakak kita salah satunya Mardensi, dia titip anggaran jangan sampai pramuka tidak punya anggaran. Kemudian ada wawali kita Pak Didi Wahyudi menyampaikan jangan sampai lupa Kak, pramuka itu tidak ada anggaran.
saya tanya lagi kepada Kadispora, kakak kita di Kadispora, ada nggak anggarannya kak? Alhamdulillah. Ada kak? Sudah ada. Sudah ada. Karena apa? Ada 3 yang saya lihat itu dari Pramuka. Satu baru 1 orang nih anggota DPR yang dari Pramuka. Iya. Bagaimana kalau 5 atau 8? Iya. Itu Sudah. belum ditelusuri semua nih. Belum. Jangan-jangan sebenarnya banyak anggota DPR dari Pramuka. Makanya kita tagih juga pengabdiannya. Kita tagih, Kak, tolonglah Kak amal jariahnya. Begitu. Kemudian yang kedua, kita recek lagi. Kan banyak nih, ada kakak-kakak kita yang tentara. Iya. Kalau dulu ada 41 OPD, kalau sekarang tidak. Cuman hanya anggaran itu di Dispora. Tapi seperti kakak kita Kak Aswin dari Kodim, dia berkewajiban, dari Polres berkewajiban. Pokoknya tentara, polisi itu berkewajiban untuk melakukan itu. Pasti dia kasih pelatih. Seperti kakak kita di sebelah kiri kita, dia nggak digaji, nggak perlu nanya gaji. Yang penting latih, jangan sampai dia nggak bisa PBB. Kemarin sudah dicek, kak masih kepala dinas. Aku jawab dah lagi, aku diasisin dulu. Kenapa katanya? Itu yang pramuka kita tuh jangan sampai kalah. Pokoknya aku siap roadshow ke sekolah-sekolah itu untuk melatih pramuka. Tepuk tangan dulu untuk kakak kita. Luar biasa sekali, memang benar-benar jiwa pramukanya. Jadi jangan diragukan, jangan dianggap bahwa sekolah-sekolah tidak dilirik oleh alumni, oleh aktivis pramuka kita, kakak kita senior. Ternyata dia melirik itu juga. Seperti hari ini Kak Aswin, mungkin boleh Kak Aswin anjang sana ke SMP 6. SMP 6 ini perlu penguatan dan perlu darah-darah segar kayaknya. Kemarin itu SMP 3 didatangi Jenderal Abang Ivansa, dan insya Allah besok SMP 6 siap-siap ada dan dim yang bakal siap datang. Kemudian di SMP 5, SD 5 tadi, SD 5 sayang tidak datang ya kepala sekolahnya. SMP berapa? SMP 4 ya. SD 5, SMP 4, SMA sama berapa? SMA di luar. Tapi SD 5 Ibu kepala sekolah nggak datang ya? Kakak Mabinya. SMP 4 yang ada di 4 ini sudah mulai menuai nih Kak Pet nih. Sudah menuai. Lihat adik-adiknya sudah, adik-adik asuhnya. Jadi adik-adik sekalian yang di belakang, kita panaskan lagi dulu nggak? Tepuk pramuka. Tepuk pramuka 2 kali. Terima kasih. Adik-adik sekalian, nggak usah ragu-ragu yang lain. Mau cinta alam di pramuka ada. Kita ada hiking. Tuh. Main flying fox kita ada. Mau main diving ya, di dasar sungai, di dasar laut kita ada Saka Bahari. Mau terbang layang kita ada Dirgantara. Mau Taruna Bumi kita ada. Mau keluarga kita ada Saka Kencana. Mau lantas kita ada Saka Bayangkara. Jadi tidak ada cerita di pramuka itu yang tidak ada, pasti ada. Jadi nggak usah ragu-ragu ada di pramuka ya. Adik-adik sekalian siap nggak? Iya. Siapa kita? Siapa kita? Kalau nggak semangat yang di belakang aku tanya lagi. Siapa kita? Siapa kita? Acungkan tangannya ke atas tinggi-tinggi dan kepalkan. Tarik ke bawah. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih, tak ngantuk lagi dia. Luar biasa. Tuh, contohnya aja Kak Saimi ya Kak ya. Ini bentar-bentar jadi host kayak Anggun udah lihai banget ya Kak ya. Bukan, kan kita pramuka. Bisa semua. Iya, kita bisa semua. Kita pramuka. Jadi MC bisa. Jadi MC bisa. Latihan host juga bisa. Sama di depan itu ada Kak Neng, ada Desi, Arifat, Ayu Mala. Wah, itu ada Kori. Ada Kori kita, ada Hafiz. Ada atlet ya, lengkap kita di sini. Ada penyanyi. Wah,
lengkap sini Kak. Ada Kemarin pengusaha. itu pas ulang tahun Kota Bengkulu, Iya. kita turunkan. Ternyata memang aktivis pramuka. Mulai dari MC saya nggak pernah MC. Semuanya pramuka. Semuanya dari pramuka nih. Tinggal saya menyampaikan sambutan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya. Karena kenapa? Ternyata pramuka itu luar biasa dan kompak. Satu tindakan, satu perubahan dan banyak prestasi. Oke, luar biasa sekali ini. Ini sudah disupport sama Kak Sehmi nih, apalagi udah pemerintah sudah sangat mensupport ya Kak Sehmi untuk mewujudkan SDM profesional yang berwawasan kebangsaan. Siapa lagi kalau bukan anak-anak pramuka ya kakak-kakak? Semuanya terbentuk dan dasarnya tadi kata Kak Aswin, kata Kak Sehmi, kata Kak Elisa semua didapatkan dari pramuka. Jadi semoga harapan Kak Anggun di sini nantinya kita bisa mencontoh nih kakak-kakak yang di depan ini pramuka sejati yang sudah bisa memberikan contoh atau motivasi untuk kakak-kakak semua yang hadir di sini bisa menjadi seperti mereka, seperti Kak Sehmi, seperti Kak Aswin, seperti Kak Elisa ya Kak. Oke, terima kasih. Ini sudah panjang sekali ngobrolnya nih, tapi dilupa sama tiga-tiga nih. Boleh nggak Kak Wanda, Kak Anggun tanya, prestasinya tadi belum Kak Anggun tanya nih, prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan selama di pramuka ini, dijelaskan satu-satu. Selama di pramuka Kak? Iya. Jadi karena baru masuknya SMP, jadi waktu Anda SMP itu ada giat Jambore daerah. Itu Anda menjadi salah satu peserta. Terus sesudah Jambore daerah itu ada kemah penggalangan. Itu di Bogor waktu itu. Ya, terus naik ke SMA. Karena naik SMA-nya Covid kan, jadi kegiatan banyak tertunda. Jadi cuma dapat kegiatan Kemah Bela Negara Nasional tahun 2022 dan Raimuna Nasional kemarin 2023. Nasional loh, tingkat nasional luar biasa nih. Jarang-jarang yang bisa ikut sampai ke tingkat nasional kayak Kak Wanda. Ini prestasinya luar biasa sekali. Kak Wanda pertahankan ya, sampai nanti ketika mencari perguruan tinggi, laporkan ini prestasi saya. Alhamdulillah sekarang baru masuk perguruan tinggi Kak. Udah masuk, udah kuliah sekarang. Di mana Kak? Di Universitas Bengkulu. Jalur prestasi? Iya. Luar biasa. Tanpa tes. Jadi kakak-kakak di sini yang kalau mau mencontoh tuh nggak usah malam-malam lihat laptop lagi mau tes ini segala macam. Udah bisa jalur prestasi. Kalau Kak Chelsea nih, Kak Chelsea, diceritain nih sekarang udah SMA ya, Kak Chelsea ya. Prestasinya apa saja di pramuka? Chelsea kan udah ikut pramuka itu dari SD. Jadi pas Chelsea siaga, Chelsea diamanatkan buat jadi pemimpin upacara ke Hari Pramuka ke-59. Nah, setelah jadi pemimpin pada tahun 2019 ya, Chelsea juga mengikuti Jambore daerah. Nah, di tahun 2021 kemarin Chelsea dapat Garuda. Dan di 2022 Chelsea juga mengikuti Jambore Nasional. Nah, yang di 2020 semua ya. Alhamdulillah. Di 2023 ini pas awal tahun kemarin tahun ini Chelsea ikut Kemah Nasional di Cibubur. Nah, dan baru-baru ini terjadi Chelsea mengikuti Jambore Dunia ke 25 tahun. Ke 25 tahun dan Chelsea ini beruntung sekali ya, dapat semua di Chelsea gitu ya, sampai ke peserta Jambore Dunia ke Korea lagi nih, keren banget. Terus dipertahankan Chelsea? Iya, siap. Siap, udah banyak tawaran nanti universitas lain tuh, prestasinya banyak banget gitu ya. Amin. SMA 5 ya? Iya. Iya, SMA 5. SMP IT Ikro. Ikro. Tuh, katanya ada kepala sekolah SMP IT Ikro. Oh, lagi nggak hadir hari ini. Ini luar biasa sekali, sebenarnya banyak lagi prestasi Chelsea ya, Chelsea ya. Oke, luar biasa. Kalau Fahira, gimana nih Fahira? Prestasi selama di pramuka apa saja? Kalau waktu pertama kali masuk, itu langsung ikut lomba online Semanju di Lampung. Terus udah itu lomba peringatan HUT Badan Powell. Iya. Ikut lomba koloni dan alhamdulillah dapat juara. Iya. Sudah itu mulai dengar-dengar nih ada lomba tingkat awalnya kelas 7, tapi karena masih ditunda tahun ini. Tahun ya itu ikut LT3 ya. Sudah LT3 itu alhamdulillah lolos dan masuk ke LT4. Sekarang LT5. Iya. Iya, bangga enggak?
Alhamdulillah bangga sama teman-teman. 7 hari di sana, kegiatannya bareng-bareng. Iya. Bisa dari pendamping tapi tetap jaga kekompakan, walaupun saling menahan ego lah. Nahan ego ya. Ya. Artinya melatih kesabaran di sana. Ya. Iya, luar biasa sekali. Nih kakak-kakak semuanya yang belum tahu, ini kakak Chelsea, Kak Wanda, Kak Fahira ini adalah Pramuka Garuda. Tiga-tiganya semuanya. Luar biasa ya. Kak Semi, kalau dulu Pramuka Garuda itu susah sekali ya. Susah sekali. Berarti ini luar biasa sekali nih. Udah diembat sama mereka bertiga. Jadi kalau bisa kakak-kakak semua yang di sini, adik-adik semua di sini yang mungkin baru bergabung Pramuka, ada sudah mulai jenuh Pramuka, dihilangin jenuhnya, ditambah candunya. Yuk kita sama-sama meraih prestasi untuk membuktikan bahwa Pramuka juga bisa lebih hebat daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena sudah banyak sekali contohnya ya. Nah ini ngomong-ngomong terkait dengan Pramuka, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, Kak Aswin dan Kak Elisa, support Kak Elisa nih sebagai pengusaha Bengkulu, sebagai tokoh wanita atau pemuda yang memotivasi untuk kakak-kakak Pramuka di sini, bagaimana sih untuk terkait Pramuka? Apakah nanti Kak Elisa mungkin ingin aktif lagi Pramuka, membuat sebuah program yang mungkin nanti anak Pramuka bisa tambah menonjol gitu, tambah banyak prestasinya yang kita dapat. Kalau bisa anak Bengkulu semua yang pegang prestasi itu, gimana Kak Elisa supportnya? Terima kasih Kak Anggun. Kalau Elisa ya pengennya nih mungkin dari Diknas bisa menjadikan Pramuka ini adalah ekskul wajib bagi siswa-siswa di sekolah, karena ya itu tadi buat melatih life skillnya mereka supaya mereka menjadi pribadi yang mandiri. Nah itu, dan juga buat adik-adik semuanya itu capek, mau apapun mungkin pasti akan capek, tapi kalau memang cinta pada Pramuka, ayo selalu cintai Pramuka supaya bisa seperti kakak-kakak di samping dan berprestasi, dan ini akan memudahkan kalian untuk di jenjang kuliah nanti. Benar sekali. Itu sebagai bekal nanti. Nah itu aja. Tentunya kedepannya untuk Pramuka sendiri support dari Kak Lisa, nanti rencananya mau apa gitu untuk Pramuka, ada nggak? Kalau ikut aktif Pramuka lagi mungkin belum Kak Anggun, karena sibuk sama kerja ya. Sibuk sama pekerjaan ya. Tapi ikut mensupport anak-anak Pramuka sekarang. Insya Allah sangat mensupport sih, karena ini yaitu tadi sebagai bekal hidup ya. Benar, setuju. Buktinya sekarang sudah dibuktikan kalau Kak Elisa sangat mensupport kegiatan Pramuka, hadir jauh-jauh dari Curup ke sini. Kak Aswin juga dari Bengkulu Selatan ke sini menghadiri jumpa toko kegiatan Pramuka kita hari ini. Dari Palembang ya Kak ya, tadi langsung ke sini lagi. Nah Kak Aswin, gimana nih Kak Aswin untuk harapannya, supportnya untuk kakak-kakak Pramuka, kegiatan Pramuka kita nanti ke depan gimana? Terima kasih Kak Anggun. Kalau saya sampai sekarang masih Pramuka, karena di TNI Angkatan Darat juga ada Pramuka. Benar. Ada Saka Wirakartika, ada binaan kita. Seperti di Bengkulu Selatan itu kami membina Saka Wirakartika, dan itu setiap 3 bulan sekali ada kegiatannya. Jadi sehingga otomatis kegiatan kepramukaan tidak terlepas sampai dengan sekarang. Untuk kegiatan support, pasti saya mensupport kegiatan kepramukaan. Tentu seperti kegiatan di Bengkulu nih, anak-anak SMP 6 ini sering menghubungi kalau ada kegiatan segala macam, kita support ya. Kalau lagi pas waktunya pasti kita support. Iya. Lagi pas lagi tipis ya kadang-kadang lewat tuh. Tapi kalau untuk kegiatan kepramukaan terus kita support. Terus support ya Pak sampai sekarang. Ya, sampai dengan sekarang. Pesan ke adik-adik ke Pramuka, khususnya adik-adik Penggalang, momen Penggalang ini adalah kepramukaan yang paling dirasakan nantinya. Benar. Penegak sudah tidak akan terasa lagi, tapi memori yang terlekat di hati, di memori, di pikiran kita itu terkenang di Pramuka Penggalang inilah. Saya yakin itu kepada adik-adik. Jadi tetaplah semangat, semangat dan semangat. Kira-kira luar biasa. Semangat kakak-kakak. Adik-adiknya semangat juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Aswin. Jadi tadi semangat, tetap semangat. Iya. Saya sedikit berpesan untuk adik-adik. Saya yakin
adik ini punya cita-cita dan tujuan ke depannya. Tinggalkanlah kegiatan yang tidak perlu, rencanakanlah hidupmu yang baik ke depannya. Apa-apa saja kegiatan yang tidak perlu. Sekarang itu kami dari aparat khususnya baik TNI dan Polri dan orang kesehatan, sekarang itu narkotika yang paling mudah didapatkan adalah samkodin. Ya. Itu di warung itu ada. Nah, ini adik-adik pramuka supaya jauhilah obat samkodin itu, ya. Itu sangat murah, 1.000 dapat. Nah, ini pesan saya kepada adik-adik sekalian supaya tidak terjerumus ke dunia narkoba. Itu yang perlu diwanti-wanti kepada kakak-kakak sekalian, karena itu sudah sangat beredar sekali. Ini harus kita berikan pemahaman kepada adik-adik penggalang khususnya yang sebagai calon generasi penerus ini nanti, pemimpin-pemimpin masa depan. Selanjutnya, teruslah berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Pesan saya hanya satu, kata mutiara orang bijak, tetaplah menjadi orang yang baik, yang keberadaannya selalu dicari, yang kehadirannya selalu ditunggu, yang kepergiannya selalu dirindui, dan kebaikannya selalu diteladani. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Sehwin nih pada malam hari ini, luar biasa sekali. Banyak sekali sebenarnya kita dapat cerita dari kakak-kakak ini sehingga sekarang bisa menjadi pemimpin. Semoga nanti kita semua di sini bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin. Terakhir nih Kak Sehwin, gimana harapannya, supportnya untuk kakak-kakak pramuka di sini pada malam hari ini? Ayo Kak Sehwin. Sehwin. Oh iya, Aswin. Udah malam berarti ya Kak ya. Tapi Kak Anggun tetap semangat. Mohon maaf Kak Sehmi, ya, nggak jadi dapat reward tadi padahal nggak dibisik-bisik. Kemudian Kak Aswin sama Kak Sehmi. Iya. Sehmi, kata ibu, kata kakak-kakak protes. Kak Sehmi. Ada lagu pramuka itu kalau lebaran bawal itu. Gimana? Sehmi, seyu. Itu gitu. Itu kan biasa dinyanyikan oleh penegak. Iya. Gimana nih Kak? Harapan kalau saya pada prinsipnya di pramuka saya sepakat dengan Kakanda Aswin bahwa yang paling penting bahwa pemuda itu adalah masa depan bangsa. Kemudian seperti statement saya pertama, karena pemuda itu adalah masa depan bangsa, maka kita sudah dicanangkan pas 17 Agustus 2023 kemarin itu diulang lagi oleh Pak Presiden. Dan Hari Pramuka juga dinyatakan bahwa Indonesia emas. Ketika Indonesia emas itu 2045 pasti ada generasi emas. Siapakah generasi emas di 2045? Kita tarik mundur 2045 dikurang 2023. Berapa tuh? Ada 22 tahun lagi. Orang yang akan hidup 2020 tahun lagi berarti adalah adik-adik kita usia SD dan SMP. Kemudian yang menarik di depannya adalah SMA. Berarti adik-adik kita SD, SMP, SMA sekarang adalah adik-adik generasi emas. Iya. Itu generasi emas. Emas ini akan mahal atau tidak? Apabila dia berkualitas, emas ini insya Allah akan mampu menjadikan mata uang. Benar. Kalau emas itu menjadi mata uang, maka mata uang itu akan berlaku di mana-mana. Iya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari benteng terakhir. Benteng terakhir itu adalah keluarga. Iya. Benteng terakhir dan lilin terakhir itu adalah di keluarga. Kalau kita gagal menghidupkan lilin di rumah kita, berarti benteng kita bobol. Apabila benteng kita ini bobol, dipastikan bahwa ketahanan negara bobol. Maka dari itu,
kita pastikan Bapak Ibu guru dan kita aktivis pramuka masing-masing kita menjaga benteng-benteng ini. Salah satu benteng itu adalah pramuka. Saya yakin kita semua berharap bahwa pemuda itu masa depan bangsa dan generasi emas itu adalah adik-adik kita sekarang. Mudah-mudahan adik-adik kita ini mendapatkan kaderisasi yang lebih baik untuk menjadi ahli waris masa depan bangsa ini. Itu ada camat baru Pak Bambang namanya. Yang semangat sekali di ujung. Ya, semangat sekali. Siap. Itu aktivis pramuka juga dulu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Salam pramuka. Oke, terima kasih Kak Sandy, Kak Aswin, Kak Elisa, Kak Wanda, dan Kak Chelsea. Dan belum kakak, masih adik Fahira. Jangan lupa terus tambah lagi prestasinya ya. Tetap menjadi pramuka sejati hingga tua nanti. Ya, supaya tetap dipanggil kakak, jadi awet muda kayak Kak Sehmi sama Kak Aswin dan Kak Elisa, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Sehmi, Kak Aswin, dan Kak Elisa dan adik-adik yang berprestasi di sini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang berada di depan Kak Anggun sekarang, adik-adik yang di belakang semuanya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kegiatan pramuka selanjutnya. Jumpa toko dan mari kita sama-sama meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Luar biasa. Ini kembalikan lagi ke MC-nya Aziza. Terima kasih. Wah, keren sekali ya kakak-kakak sekalian. Masih semangat? Masih. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menginspirasi sekaligus membagi cerita pada malam hari ini, yang telah ditemani oleh host cantik juga kita ya. Selanjutnya kita bakal ada kegiatan, tapi sebelum itu kita coba slogan kita dulu. Masih semangat? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pramuka Kota Bengkulu. Contoh. Oke, baiklah, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.